pengikut-pengikutnya yang selalu taat kepada akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, tentang bicara petunjuk Allah atau hidayah. Hidayah ada kayak disongsong istilah menyebut tulang, ada juga hidayah turun tanpa bergerak, tanpa usaha, tanpa menyosong. Mahal hidayah ini Pak. Sampai Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yahdihillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang diberikan petunjuk dinullah Islam seperti kita ini, itulah orang yang akan dapat petunjuk, beruntung Pak. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan alias tidak diberikan petunjuk, rugi. Kalau dunia tak rugi, akhirat pasti rugi. Kalau meninggal dunia dalam keadaan kufur. Mungkin ada di antara jamaah yang membaca medsos. Ini kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2006 di Amerika Serikat. Karena syaratnya medsos, Allahu a'lam bishawab, bisa benar bisa tidak. Ada seorang pemuda muslim yang sekolah di Amerika dan sambil dakwah. Ini akhlaknya bagus karena berteman kepada siapa saja termasuk orang Nasrani Pak. Nah, suatu ketika diajak ke gereja, ikut, ditanya oleh sang pastor atau pendeta, "Anda muslim?" "Betul." "Boleh saya menjawab pertanyaan?" "Silakan." 22 pertanyaan diajukan. Karena akhlaknya baik, berdoa sebentar, izin kepada Allah, mohon ya Allah berikan petunjuk agar saya bisa menjawab seluruh pertanyaan dari pendeta 22 pertanyaan tersebut. Bisa Pak. Nah, setelah mau pulang sambil diantar sang pendeta, sebelum saya melangkah pulang, tolong saya mau mengajukan pertanyaan, boleh? Boleh. Didengar oleh jamaah satu gereja Pak. Apa pertanyaannya? Apa kunci surga? Diam Pak. Lalu dari jamaah, seluruh jamaah di gereja itu bertanya kepada pendeta, "Kenapa Anda tidak menjawab sang pemuda? Hanya satu pertanyaan, sedangkan Anda tanya 22." Dengan pemuda ditanya dengan fasih, jawab sempurna. Menjawab Pak pendeta, "Andaikan saya menjawab saat ini, nanti buat gaduh." "Tidak, akan saya jamin, akan kami jamin keselamatan Anda." Akhirnya menjawab Pak, kunci surga adalah 2 kalimat syahadat atau la ilaha illallah. Semuanya Pak, masuk Islam termasuk pendeta dan pastor. Itu hidayah Pak. Tanpa dipikir-pikir, gak ada rencana. Orang ke gereja gak ada rencana. Coba, satu. Yang kedua, kita masih ingat peristiwa yang sangat luar biasa di dalam neraka. Beliau sebelum menjadi muadzin di Masjid Nabawi, muadzin Rasulullah, tidak sembarangan Pak, muadzinnya Nabi Pak. Tidak sembarangan orang itu, pilihan Pak. Beliau kan ngenger atau ikut menjadi budaknya orang yang kufur. Umayyah bin Al-Khalaf. Apa yang didapat oleh Bilal sebelum dibeli oleh Abu Bakar oleh Rasulullah? Luar biasa. Disejar malam hari termasuk Abu Jahal Pak. Sampai-sampai ia mengajar Bilal ini capek Pak. Semuanya Masya Allah berdarah-darah. Di siang harinya dijemur, panasnya bukan seperti panas kita baik kelapa nanti 30 derajat. Bapak kan mereka Mekah 45 derajat ke atas. Itu tiap hari Pak. Masya Allah, kita Rasulullah melihat, sabar dulu. Akhirnya Abu Bakar melihat, dibeli Pak dengan izin Rasulullah.
kedua. Yang ketiga, kita masih ingat keluarga Ammar, punya ayah Yasir, punya ibu Sumayyah. Masya Allah, beliau berdua suami istri kerja di orang yang kafir, orang kufur, orang musyrik. Sama Pak, termasuk Abu Jahal yang mengajar yang bisa bayangkan, manusia dijemur di panas padang yang seperti itu, panas terik di padang pasir, dan itu dengan batu yang besar Pak. Tujuannya supaya jangan mengatakan Allah Ahad, jangan Tuhannya lah tak usah, supaya lepas keyakinannya. Tidak bisa. Sumayyah istrinya sama ibunya Ammar, naudzubillah min Allah Pak, ditombak oleh Abu Jahal di kemaluannya. Masya Allah, Ahad, Ahad, Allah Ahad, tetap tidak berubah kayak gitu. Ya Rasul melihat. Pertanyaannya, kenapa nggak orang minoritas sedikit Pak? Konyol Pak, baru sedikit. Rasul adalah sembunyi-sembunyi Pak. Konyol namanya. Ketiga, keempat, kita masih ingat Bunda Asia, Masya Allah, istri Fir'aun, laknatullah. Beliau berduaan dengan Fir'aun 60 tahun lamanya. Suatu ketika dengan izin Allah, beliau mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah didengar oleh Tilik Sandi. Tilik Sandi itu daya Fir'aun, disampaikan ke sang raja. Kemarin saya dengar ucapan permaisuri mirip ucapan Nabi Musa. Oh, berarti kalimat thayyibah? Iya. Dipanggil, benar permaisuri itu? Iya. Dirayu Pak. Sekarang gini saja deh. Kau istriku tetap mengaku sayang Tuhan dan separuh ambil kekayaanku untuk keluargamu, atau pilih mati di tanganmu? Enak Pak, ringan jawabannya Pak. Pilih mati di tanganmu daripada saya suruh mengambil kekayaanmu, tapi saya berbalik akidah saya. Oh, sama Pak berkat. Di alun-alun tanah yang luas Pak, dipandang dengan matahari, dan saksikan kata Fir'aun ini, masyarakat saksikan. Orang yang tidak mau taat kepada aku, saksikan. Fir'aun punya tumbak Pak, dipanasi dulu Pak. Ayo, ingin mati sekarang atau tunda keinginanmu sekarang? Beliau sebelum ditumbak oleh Fir'aun berdoa Pak, Rabbi benili indah gagakan berjalan. Ya Allah Tuhan kami, buatkan rumahku di surga Allah. Wanajini min Fir'aun wa amali, dan mohon kepada Engkau ya Allah dari tangan jahil, tangan Fir'aun, tangan Allah. Doa ini dengan Nabi Musa, doamu dikabulkan oleh Allah. Rela mati dengan tombak Pak. Ahad, ahad, ahad. Mahal harganya. Kita masih ingat Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah akan diganggu, beliau menjadi garda depan. Lebih baik saya kau bunuh daripada membunuh. Itulah pembelaan dari Abu Thalib. Satu ketika Rasulullah mendengar, Rasulullah, pamanmu sakit keras, kritis. Bergegaslah beliau, betul Pak. Di pangku paman tercinta sambil mengucapkan, Rasul, ayah ami, hai paman, ya ami, paman, kul la ilaha illallah kalimatan, man, ucapkan man kalimat tauhid, satu kalimat saja man, asyhadu laka bi illallah, saya menjadi saksi man bahwa aku bersyahadat. Enggak keluar Pak dari lisan beliau, enggak keluar. Berkali-kali akhirnya beliau wafat, tidak bawa
tauhid atau dua kalimat syahadat. Rasul nangis bersumpah, wallah demi Allah, Allah astaghfirullah, man, aku akan mendoakanmu malam pun akan selagi Allah belum melarangmu. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, maka nalin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Kata Allah, tidak layak, tidak pantas seorang nabi, seorang beriman merengek-rengek mohon kepada Allah, mohon kepada Allah atas ampunan orang yang meninggal belum bersyahadat. Kita turun. Oleh karena itu, mari kita pertahankan Pak iman yang ada pada kita, yang Allah berikan kepada kita. Mahal harganya. Yang sudah biasa membaca Al-Quran tetap kita baca, Pak. Walaupun tidak bisa yang baca, walaupun ayat-ayat tetap, Pak. Yang biasa zikir tetap laksanakan. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran tadi, yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan, Allah akan mematri atas orang-orang yang beriman dari kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca setiap saat fid dunya fil hayati dunya fil akhirah, dari kehidupan dunia sampai akhirat. Ini janji Allah, Pak. Kan banyak yang ini baru saja di YouTube salah satu imam masjid di kota Pekalongan, klien saya, Pak, Pekalongan, mau sholat Jumat seperti ini, mau ngisi khutbah, baru sholat tahiyatul masjid meninggal dalam keadaan sujud. Bapak lihat semua, coba. Ada orang yang di Samarinda sholat duha langsung, Pak, meninggal dunia. Ada orang mau meninggal dunia baca Al-Quran, sudah punya wudhu. Ini yang dimaksud Allah. Insya Allah ada 3 yang harus dipertanggungjawabkan manusia. Yang pertama, saat nazar. Jangan bilang nazar itu mudah. Ada orang bilang, kata Ustaz, yang penting bisa ada Allah. Kalau tidak dilatih, tidak mudah, Pak, kalimat tauhid. Yang kedua, ketika pertanyaan di alam kubur, munkar nakir, itu Allah berikan pasang nanti lisan-lisan orang beriman. Yang ketiga, setelah yaumil qiyamah, pertanyaan yang luar biasa. Maka Rasul berjanji, kubur itu awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ketika di awal pertanyaan di alam kubur mudah, insya Allah kelanjutannya akan mudah. Semoga kita semuanya hadir masuk ke kita pada saat nazar nanti, kita mendengarkan baca kalimat-kalimat thayyibah. Amin. Ya Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi ma fihi min al-ayati wal qul hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur